Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu lagi dalam pengajian Ahad subuh setelah libur Ramadan dan Idul Fitri. Mudah-mudahan semua amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan tidak dijadikan Ramadan terakhir, ditakdir bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang dan tahun-tahun yang selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam Nawawi sampai kepada pembukaan kitab Fil amri bil ikhlas wa husnin niyat fi jami'il a'malil zahirat wal khafiyat. Pembahasan pertama dalam kitab ini yaitu membahas tentang al-amr bil ikhlas, perintah untuk supaya kita ini di dalam menjalankan amal-amal saleh, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang tersembunyi, hendaknya selalu ikhlas, kemudian disertai dengan niat-niat yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas ketika menjalankan agama ini. Ayat ini sangat jelas menerangkan bahwa dalam menjalankan agama, di dalam menyembah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk ikhlas. Ikhlas itu menjalankan sesuatu hanya murni ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada niat-niat yang lain daripada urusan duniawi. Jika ada orang melakukan amal akhirat, amal soleh, amal kebaikan, tapi tujuannya supaya mendapatkan kedudukan di sisi manusia atau pujian daripada manusia, maka ini dikatakan orang yang murai, orang yang riya, tidak ikhlas. Dia beramal karena manusia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dikatakan, diistilahkan oleh Nabi SAW dengan asyirkul asghar, syirik yang kecil. Kalau syirik yang besar, insya Allah kita semuanya jauh, ya, nyembah patung misalnya, atau minta sama pohon, insya Allah tidak ada yang melakukan itu. Tapi ternyata sebagian orang-orang Islam itu melakukan syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Nyembah, ibadah, tapi bukan untuk Allah saja, ada tujuan-tujuan lain. Berarti menyekutukan Allah ini, yang seharusnya hanya untuk Allah, dia niati yang lain. Atau kadang-kadang melakukan ibadah supaya mendapatkan hartanya manusia. Nah, nanti orang-orang seperti ini, kata Nabi SAW, ketika di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, maka mereka menyatakan, ya Allah, saya sholat, saya baca Quran, saya zikir, saya haji, saya umroh, saya bangun pondok, saya bangun madrasah, saya bangun masjid, musola. Kata Allah, kamu melakukan itu semua bukan untuk aku, kata Allah. Tujuannya bukan untuk aku,
Kamu melakukan itu semua tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia, mendapatkan pengakuan daripada manusia. Sekarang minta pahala sama manusia-manusia yang ente harapkan dulu itu. Ya, dalek ganjaran nang wong-wong iku menungso. Saya tidak mau memberikan pahala karena ketika melakukan amal ternyata bukan untuk Allah. Ya, kalau mau minta pahala dari manusia tidak mungkin. Yang memberi pahala ganjaran itu Allah. Maka mereka orang-orang yang rugi nanti di hari kiamat wal iyad billah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan sebagian ulama mereka ketika membaca ayat ini wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidak diperintahkan kita ini kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dalam keadaan ikhlas hatinya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dari ayat ini kita beribadah, melakukan amal soleh bukan tujuannya untuk dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga, bukan. Kita ibadah, melakukan amal soleh bukan tujuannya supaya diselamatkan daripada api neraka, supaya tidak disiksa oleh Allah. Tapi kita ibadah memang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti di akhirat masuk surga atau masuk neraka itu terserah Allah. Tuh, sampai seperti itu mereka itu ikhlasnya. Jadi menyatakan saya melakukan ini semua amal ibadah ini, amal soleh ini bukan untuk menikmati surga, bukan, tapi supaya bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga, masuk neraka itu saya tidak mau mikir. Yang penting dapat ridhonya Allah. Wis, itu dok. Diambil daripada ayat yang kita baca tadi. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah kecuali untuk menyembah, ibadah kepada Allah, menjalankan agama ini dengan ikhlas. Tidak berharap apapun kecuali hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging maupun darah daripada hewan yang kita sembelih, baik itu ketika kurban atau penyembelihan yang lain, ya, itu daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah niat-niat yang baik, menjalankan agama ibadah dengan ikhlas dalam hati. Itu yang akan menyampaikan amal kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika menyembelih hewan, sapi, kambing misalnya, itu bukan berarti yang penting nyembelih wis. Pasti nanti dagingnya sama darahnya diterima sama Allah. Kita akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Belum tentu. Karena yang menentukan itu adalah niat. Kadang sebagian orang nyumbang atau nyembelih sapi tujuannya supaya dibilang loman, memang sugi memang, ya kajiku masya Allah bentahun, ya nyumbang masjid. Tujuannya apa? Yaitu supaya diomongi seperti itu sama manusia. Ngirim kambing misalnya, supaya apa? Supaya dipuji sama. Loman memang bukaji ya. Bentahun ngirim wedus nang masjid musola. Loh, bukan berarti kalau kita itu menyumbang atau menyembelih hewan langsung diterima sama Allah, belum tentu. Tapi tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya ingin dipuji manusia, maka kita akan rugi. Di dunia kita rugi duit, di akhirat kita rugi tidak mendapatkan pahala. Dan itu kadang-kadang wis bertahun-tahun. Melakukan itu bertahun-tahun ternyata nilainya kosong, tidak ada pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting perkara ikhlas ini, niat yang baik ini penting,
sebelum beramal niat yang baik. Dijaga hatinya supaya tidak beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Akhbarana Syekhuna al-Imam al-Hafidh Abdul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad ibn al-Hasan al-Mufarrij Ibni Bakar ila akhir. Ini sanadnya disebutkan oleh beliau dari sahabat Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, amal-amal itu tergantung dengan niat. Amal itu bisa sah kalau ada niat. Sholat tidak niat, ya tidak sah sholat. Haji tidak niat, tidak sah hajinya. Umroh tidak niat umroh, ya tidak sah. Ya, puasa Ramadan begini tidak niat, ya tidak sah, wajib qadha nanti, qadha Ramadan dan seterusnya. Amal-amal itu harus dengan nih wudu ame niat. Gak niat wudu, ya iku raup jenenge. Ya, berarti semua amal itu harus disertai dengan nih innamal a'malu binniyat. Juga diterimanya amal itu sesuai dengan niat kita. Ngelakoni amal, apa niat dalam hatinya? Kalau ikhlas karena Allah, diterima oleh Allah. Kalau melakukan amal karena manusia, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini sebentar lagi disebutkan contohnya sama Nabi. Contoh yang lain, kita hadir majelis ilmu, maulid, maca maulid, mari ngono pengajian. Dari sekian yang hadir itu pahalanya macam-macam. Sing niat hadir majelis maulid, majelis ilmu, ya pahalanya yaitu tadi yang dia niati. Tapi ada orang ketika berjalan ke sini niatnya tidak siji, akeh niatnya. Ya, niatnya apa? Banyak. Keluar dari rumah dia niat, saya niat keluar untuk menjalankan perintah Allah, mendalami atau mencari ilmu agama. Saya niat keluar dari rumah untuk mendapatkan warisannya Rasulullah, yaitu ilmu. Saya keluar dari rumah menghadiri majelis ilmu sebagai syukur karena diberi panjang umur dan sehat walafiat. Saya niat keluar dari rumah karena diberikan nikmat-nikmat oleh Allah, bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Nikmat itu sekarang tak buat untuk hadir majelis. Saya niat berangkat ke tempat ini misalnya untuk menyapa saudara-saudara saya yang muslim, silaturahmi. Saya niat terus. Ini berangkat teko omah niate akeh. 10 niat, 20 niat. Nah, itu yang seperti itu pahalanya beda. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Jadi beberapa orang ini pahalanya beda-beda sesuai dengan niat. Karena itu dahulu orang-orang dulu itu ngajari putra-putrinya itu niat seperti ngajari maca Fatihah. Jadi cilik-cilik itu sik ngaji-ngaji di TPQ itu wis diajari sama orang tuanya.
mau keluar ke madrasah, ke TPQ ditanya, apa niate? Niat belajar Al-Qur'an, niat ketemu dengan orang soleh, guru-gurunya, niat menghormati yang lebih tua. Nah, nanti setelah bisa niat anak itu ditambahi sama orang tuanya. Berapa niatnya? 3. Ayo tak tambahi mana ya? Niatnya biar 4. Ya, apa niat yang keempat? Niat kalau berangkat ngaji, kalau ada benda-benda yang bisa mengganggu orang-orang Islam, saya niat nanti tak ambil, tak pinggirno biar selamat orang-orang Islam. Tuh. Tambah hari niatnya tambah akeh. Mari ngono hari berikutnya ditanyai niatnya apa? Niat ini sampai 4. Tak tambahi mana ya? Niat kelima ya. Iya. Apa niat kelima? Niat kalau kelihatan masjid-masjid yang terbuka, pintunya tak tutup supaya tidak kemasukan hewan-hewan yang kencing di dalam dan lain-lain. Ayo niat ono, diniati. 5. Meneh diajari mana? Niatnya apa? 1 ini 2 5. Tak tambahi ya, niat ke-6. Apa niatnya? Kalau kelihatan orang buta di jalan, tak tuntun, tak seberangno, biar dapat pahala. Loh, perkara ana wong picek apa ndak? Apa jare, yang penting niat sih, kan begitu. Akhirnya anak itu mulai kecil terbiasa, terdidik sebelum melakukan amal niate wake. Wis kebiasaan mulai cilik. Nah, anak-anak yang seperti ini, putra-putri yang seperti ini itu akan cepat ya jadi orang-orang baik. Kenapa? Setiap melakukan amal niate akeh. Nabi SAW bersabda, walikulli imri'in manawa. Setiap orang akan diganjar, dibalas sesuai dengan niat-niatnya mereka. Karena itu ulama-ulama sampai ngarang-ngarang kitab itu. Ada karangan-karangan kitab yang menjelaskan khusus tentang niat. Jadi lek sampean maca niat ngaji Quran itu niatnya sampai 30 niat. Ya, niat nang masjid sampai 40 niat. Niat ini niat sedekah niatnya wake. Ngajari supaya kita itu melakukan satu amal tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dicontohkan sama Nabi dengan hijrah. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lek ana wong pindah teko Rejoso misalnya, kemudian pindah ke Bangil misalnya nih ya. Nah, itu niatnya apa dia pindahnya? Hijrahnya itu untuk apa? Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, misal di desanya dia itu banyak judi, banyak minuman keras, ya, banyak karaoke misalnya. Malah urip dik gini, anak-anakku seakan ya terpengaruh dengan akhlaknya orang-orang yang tidak baik. Maka dia ya pindah, ditinggal kontrakannya atau rumahnya dijual, pindah ke kota yang di situ banyak pondok pesantren, banyak madrasah, banyak majelis-majelis ilmu. Berarti ini hijrah, pindah karena Allah dan karena Rasul. Maka itu adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya, tercatat pahala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tapi kalau ada orang pindah dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mendapatkan harta dunia misalnya, urusan dunia. Lah dek kene bayarannya sak mini misalnya. Padahal cukup itu ya. Buat makan, buat sekolah, kayak listrik ya dan lain-lain cukup sudah. Malah lebih itu. Tapi ada tawaran yang lebih besar. Wah, enak iki iso. Ya, iso oleh dunia luwih gede. Akhirnya dia pindah, tujuannya karena dunia. Berarti niat hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul ini. Niatnya ya karena urusan dunia. Awim ra'atin yankihuha. Atau pindah daerah tujuannya untuk mengejar perempuan, wanita. Ya. Ayo wis kawin ambek aku.
Ya, ndak gelem sing wedok. Ono syaratnya apa pindah nang kotaku, nah nanti kawin di sini. Oh iya wis siap-siap berangkat ya. Berarti ini hijrah pindah kota gara-gara wong wedok. Maka ini hijrah bukan karena Allah dan Rasul, bukan karena Allah dan Rasulnya. Aw imra'atin yankih fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Rasul ini. Ya, hijrah karena urusan dunia, hijrah karena urusan wanita. Ini hanya sekedar satu contoh. Untuk ibadah-ibadah yang lain sama. Barang siapa yang sholat karena Allah, maka sholatnya diterima oleh Allah. Tapi barang siapa yang sholat karena calon mertuanya lewat, misalnya ya hanu sholat sunnah, ya pura-pura, cek diterima ya mertua. Nah, ini berarti bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Barang siapa yang bersedekah karena Allah, maka diterima oleh Allah. Barang siapa yang bersedekah karena supaya melbu berita, ya koran atau televisi, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Semua amal kita pikirkan, apa niatnya, apa tujuannya. Saya sholat ini apa ya, kenapa ya? Lek di masjid, di musola kok iso suwe sholat ya, iso akeh. Lek di omah males. Nah ini perlu dipikirin ya. Lek di masjid ndak ngadeg-ngadeg, ya nyekel tasbih suwe. Lek di omah nyekel HP suwe. Ya, terutama imame ndak ngadeg-ngadeg. Ngenteni wong-wong metu kabeh baru metu. Lah enak beb lek metu dimi. Ya lungguh sik, moco-moco. Ambek ngenteni ndak metu-metu wong-wong iki ya. Nah ini dilihat niatnya apa, supaya dipuji oleh manusia atau karena Allah Ta'ala. Kalau karena manusia maka harus dibenahi ini, niatnya harus dibenerno. Kalau enggak, kita amal tahunan percuma nanti, sia-sia nantinya ya. Kalau enggak bisa seperti itu, sholat di omah, sholat sunnah di rumah ya. Kalau enggak bisa seperti itu, takut zikiro di omah, maca Qur'an di omah, ojo sampai ono sing ngeruh. Insyaallah itu lebih selamat daripada riya nantinya. Nah, ini semuanya ayat Qur'an, hadis-hadis yang dibawakan oleh para ulama ini, baik yang terdahulu maupun ulama-ulama yang baru-baru wafat meninggal, semua mereka menjelaskan hal ini. Tujuannya supaya mengingatkan, ngingatkan kita semua supaya niat itu yang benar, niat yang baik, perhatian sama urusan niat. Ya betul-betul jangan dienteng no. Sing penting sholat, sing penting zikir, sing penting nang masjid, sing penting nang musola, ya. Sing penting maca Quran, sing penting lak sedekah. Intine lak oleh duit masjid. Ya, arek yatim. Bukan itu intinya. Intinya kita dapat ridho Allah. Intinya kita mendapatkan ya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Itu intinya, bukan sing penting amal. Ya. Nanti akhirnya di akhirat enggak penting akhirnya. Karena di dunia sing penting sing penting. Engko di akhirat enggak penting sampean ya. Nah, karena itu diperhatikan. Diingat-ingat. Ya, diperhatikan betul, jangan beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama di dalam karangan-karangan kitabnya menganjurkan jangan ngarang kitab kecuali dibuka dengan hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sebagai pengingat juga, sing ngarang-ngarang kitab itu cek ikhlas. Ya, jangan karena dibilang oh alim itu memang ngarang kitab misalnya ya. Atau ngarang kitab tujuannya supaya apa? Oleh duit misalnya ya. Oh iya tak dol iki oleh untung misalnya. Diingatkan kalau ngarang kitab pembukaan lebokno hadis ini innamal amal, supaya ingat, supaya niatnya niatnya baik. Mohon terus
ya pada Allah Subhanahu wa taala, karena urusan niat ini tidak mudah. Urusan niat ini tidak mudah. Kadang ono ae ya. Niat iki, niat iko, niat sing tidak bener itu kadang-kadang lewat. Nah, kita manusia ini kan lemah. Ndak iso coba ono lawangi kan enak ya, dikunci mari ngono. Sing apik-apik tok dibukakno kan. Nah, ini kadang-kadang lewat niat-niat yang tidak baik. Karena itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya diberikan kekuatan untuk bisa beramal dengan niat-niat yang baik. Mudah-mudahan amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada lintasan kerentek-kerentek hati sing niat elek itu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.